Bang, polemik yang sedang kisru dan sedang ramai saat ini antara Agus dan Novi tentang donasi, Abang sebagai tim praktisi hukum dari Agus menanggapinya seperti apa, Bang? Jadi gini, sebelum 10 hari yang lalu saya berada di Cina dan di Hong Kong, saya tuh bertemu dengan Farhad untuk mendiskusikan masalah terkait adanya donasinya Agus. Hanya kebetulan itu waktu saya harus berangkat besoknya ke China dan Hong Kong. Setelah 10 hari kami berkomunikasi, kita juga membuat grup, dan akhirnya baru kemarin saya bertemu dengan Agus untuk menanyakan langsung kejadiannya seperti apa dan bagaimana peristiwa yang sebenarnya itu seperti apa. Lalu Agus didampingi oleh istrinya dan ada uaknya juga, dan ada dari istrinya punya sepupu, kan anak uaknya juga hadir. Dia menerangkan ke saya, jadi tanggal 1 September Mas Agus di Rumah Sakit Cengkareng sampai dengan tanggal 3. Lalu kemudian tanggal 4 Mas Agus dilarikan ke RSCM sampai dengan tanggal 9. Tanggal 12 Tenopi datang ke rumah melakukan podcast pertama. Tanggal 13 Mas Agus kontrol diantar oleh tim Novi. Tanggal 16 Novi datang ke rumah menyerahkan donasi dari yayasan sebesar 13 juta dan ada di rekeningnya Agus pribadi, ya kan? Jadi totalnya sekitar 35 juta di sini. Novi masih menyarankan untuk menggunakan BPJS gitu. Lalu kemudian singkat cerita ada 2 rekening. Nah, yang perlu saya luruskan adalah pertama, ini ada 2 rekening. Satu rekening yayasan, kedua rekeningnya Agus pribadi. Dan di yayasan berapa jumlahnya lebih banyak daripada rekening Agus itu sendiri. Jadi donasi secara sukarelawan di seluruh Indonesia itu yang peduli dengan sakitnya Agus, dengan kebutaannya Agus itu mendonasikan itu sebesar berapa, 1,4 miliar atau berapa, 1,3 miliar kan kepada Agus. Nah, lalu kemudian saya luruskan kembali di sini. Ini yang perlu diingat nih ya, bahwa ada pemberitaan pinjol. Itu pinjol tidak ada. Ya kan, pinjol tidak ada. Agus tinggal di Cengkareng karena istrinya bekerja. Siapa yang mau ngurusin Agus? Kan Agus juga kontrak 1 bulan tuh bayar 1 juta lebih. Nah, sementara dia mau tinggal numpang di rumah uaknya. Nah, karena namanya orang numpang, ya kan dia punya beban, jujur, ya kan uaknya itu ada utang di BRI sebesar 32 juta atau berapa, diambillah, ditembus sertifikatnya itu keluar dari BRI. Jadi kita luruskan bahwa uang itu tidak disalahgunakan untuk membeli rumah sebagaimana yang ada, lalu untuk membayar pinjol, lalu kemudian Agus membeli emas, Agus membeli handphone, apa itu semua nggak ada. Nah, kan kemarin saya diperlihatkan bahwa handphone yang digunakan juga masih handphone lama. Lalu, ya kan, emas, ya kan, emas itu adalah bentuk emas kawin, dan suratnya kemarin pun juga dilihatkan oleh istrinya 4 tahun yang lalu belinya, terus berbentuk emasnya ini tidak ada emas-emasan yang sebagaimana diberitakan, ya kan, viral bahwa dia juga membeli emas, tidak ada, gitu. Bang, berarti Tenovi juga sempat menyarankan bahwa si Agus pakai BPJS dulu ya Bang, sebelum dananya kumpul gitu? Iya, betul, ya kan, BPJS. Nah, sekarang adalah masalahnya di sini, tadi kan Agus sudah dimintai undangan klarifikasi kepada Polda. Ya kan, undangan klarifikasi kepada Polda. Mungkin Polda melihat, ya kan, ada bukti permulaan terkait daripada laporan itu sendiri, sehingga dimintai keterangannya Agus sebagaimana sesuai aturannya di undangan klarifikasi, dimintalah keterangan sebenarnya terjadi seperti apa. Nanti kita saling cross check, saling klarifikasi dan sebagaimana. Tapi menurut saya, kita nih sekarang kesampingkan dulu deh masalah hukum. Masalahnya pengobatan Agus ini kan terus berjalan. Nah, kan pengobatan Agus ini terus berjalan. Sementara uangnya ini udah nggak ada di Agus. Agus telah membuktikan uang itu telah ditransfer balik ke Novi. Nah, buat saya, Novi ini harusnya mengundang Agus untuk duduk bareng. Oke, kita kesampingkan dulu masalah hukum. Tapi pengobatannya Agus itu berjalan, uangnya di situ. Nah, kan kuncinya uangnya di situ, terus uang mau diapain? Nah, buat kami, kan kalau misalkan kita diundang nih, karena uangnya ada di Novi, lalu kita diundang mencari titik temu. Titik temunya itu apa? Oh, uang ini misalkan yayasan yang kontrol, buat kita nggak keberatan, ya kan, bikin progres, ya kan, tiap minggu begini pengobatannya Agus atau bagaimana dan sebagainya, atau uang itu juga ditransfer balik ke Agus karena sumbernya juga dari rekening Agus, ya kan, yang menurut keterangan Agus kemarin bersama-sama dengan saya, kenapa uang itu dikirim balik ke Novi? Karena mereka Novi selalu memviralkan, terus Novi menakut
menakuti apa dan sebagainya, seperti yang Agus katakan kemarin bahwa uang itu terjadi dikirim baliklah ke Novi. Nah sekarang kalau uang itu dikirim balik lagi ke Agus, kemudian Agus memberikan report misalkan tiap minggu, ya kan, berapa pengeluarannya, ya kan, didampingi juga oleh Novi, sehingga pengobatan Agus itu terus berjalan. Kalau begitu jadi stuck nih pengobatannya Agus, hanya berkonflik aja masalah hukum, ya kan, saling berbeda pendapat, saling berargumentasi, yang satu begini, yang satu begini. Nah ini nggak akan kelar bos gitu loh. Sekarang bagusnya adalah pihak yang pegang duit saat ini yang mengundang kita, jadi kita jangan, masalahnya kan saya cuma dengar bahwa dari teman-teman media bilang, bang katanya duitnya masalahnya masih ada. Lu wajib ada duitnya, ya kan, masa duitnya nggak ada, duit harus wajib ada. Nah permasalahannya sekarang ketika duitnya itu ada, mau dibagaimanakan nih gitu loh, mau dibagaimanakan nih. Nah inilah yang harus menjadi titik temu para pihak. Kami maunya, ya kan, kalau permasalahan hukum ini dikesampingkan, lalu Novi dengan Agus bisa saling duduk, bisa saling kontrol, atau kita sama-sama ke pengadilan, misalkan ditetapkan oleh pengadilan seperti ini pengolahan uangnya, kita lebih senang bos gitu. Bang, sekarang kan yang kita tahu uangnya Agus udah pindah ke Novi. Sekarang untuk kebutuhan sehari-harinya Agus, untuk pengobatan, untuk makan, ini Agus uangnya biaya dari mana bang? Nggak ada, kan ya artinya kayak kemarin saya menyumbang, kan saya dengar bahwa ada teman-teman dari Bang Farhat dan sebagainya ke rumah Agus, kemudian rumahnya tuh panas sekali, tinggal di bengkel dan apa, oh perlu AC, perlu apa, saya sumbang. Jadi Agus, ya namanya dia matanya buta, kan, terus dia nggak bisa lagi bekerja, ya kehidupannya seadanya lah, istrinya bekerja, kan, terus dari mungkin sumbangan orang untuk berobat dan bagaimana, ya menjalani kehidupannya hanya begitu aja kondisi. Berarti untuk sampai sekarang Agus belum ada megang uang sama sekali ya bang? Nggak ada, kan, megang uang sama sekali tidak ada, karena uang itu bener-bener total sudah dikembalikan kepada Novi gitu loh. Tapi yang dibingungkan oleh Agus kemarin, oleh keluarga ini kemarin, kenapa sih uang udah dibalikin terus masih diviral-viralin, ya kan, uang ini, ya kan, masih diviralin bahwa penggunaan Agus nih begini, Agus nih begini, oh kan, seolah-olah bahwa Agus adalah pihak yang salah menggunakan uang ini. Nah ini kan nggak baik buat saya. Jadi kembali lagi, saran saya adalah, saya sebagai bagian daripada tim Agus di sini mengharapkan persoalan hukum ini kita kesampingkan dulu, tapi lebih kepada sisi kemanusiaannya adalah Agus nggak boleh telat, karena di sini dokter di JSC juga mengatakan kepada keluarga ini kesembuhan Agus hanya tinggal 10%. Nah berarti kan kalau mengejar 10% ini harus benar-benar dikejar kesehatannya. Ayo, kan, jangan di sana saling berdebat, kan, misalkan oh penempatannya uang ini yang salah, kan, penggunaannya ini uang yang salah. Ya udahlah, kalaupun Agus salah, Agus juga diminta maaf, masalahnya Agus juga diminta maaf, masalahnya. Terus kemudian lagi di sana ditimbulkan lagi adanya yang memberikan donasi menggugat Agus, ya kan, mereka keberatan dengan penggunaan uang itu terhadap Agus. Berapa banyak bos yang nyumbang nih, coba kita audit, misalkan 10.000, lalu yang mau lapor cuma 8 orang, 7 orang. Nah orang-orang ini dari mana asal usulnya? Orang ini dari mana asal usulnya? Yang nyumbang nih berapa orang? Kalau mereka keberatan karena uangnya di Novi, ya balikin aja. Ya kan? Oh mereka keberatan nih terhadap sumbangan itu, mereka nyumbang, misalkan ada yang nyumbang 1 juta, ya kan, ada yang nyumbang 2 juta, ada yang nyumbang 10 juta, mereka keberatan, kan duitnya di Novi, pulangin aja udah, pulangin aja. Kenapa jadi masalah dia mau nuntut Agus? Pulangin aja duitnya. Oke bang, abang sebagai tim penasehat Agus akan mengambil langkah-langkah apa nih jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya dari Novi yang akan mungkin melaporkan atau apa bang? Ya kan, laporan itu kemarin sama Bang Farhat dengan teman-teman kan sudah dilakukan laporan terhadap Novi itu sendiri. Kemudian saya juga mendengar dari keluarga juga mau bikin laporan lagi, mau bikin laporan lagi terbaru terhadap laporan-laporan ini lagi. Ya kita prosesnya mengikuti. Kan gini, sebagai tim, sesama tim di sini kan, tim ini banyak nih, ada beberapa orang. Artinya kalau yang ini lagi panas, jangan semua kita ikut panasin. Artinya bahwa mencari dong. Kalau saya lebih gini kan, misalkan yang ini panas ya kita coba ngademin. Buat saya titik temunya adalah bagaimana terutama lebih mementingkan ke depan adalah
kepentingan Agus dulu. Saya kaget tuh kemarin, tiba-tiba Agus bilang, kan saya pas ngobrol sama Bang Krisna dari kemarin kan kita cuman ada di telepon-telepon aja, saling telepon, saling komunikasi. Pas ketemu Bang Krisna, kok tiba-tiba kayak ada satu sinaran matahari, kayak sinaran cahaya yang sebelah kanan Agus tuh udah mulai melihat ya kan gitu, bukan melihat, artinya melihat bayang-bayang gitu. Oh, sampai terkejut saya, sampai kaget saya dengarnya. Oh ya Gus, ya kan, terus dia bilang ini bayang. Kalau warna hitam dia agak kurang begitu lihat, warna hitam biru navy gelap gitu dia agak bingung. Tapi kalau dikasih contoh warna kayak ada sepupunya istrinya kemarin bawa handphone, ini warna apa nih Gus? Oh ini warna agak lama, oh, ini pink gitu loh. Ya kan, terus kalau warna biru hitam dia agak bingung, ya kan dia menebaknya. Tapi dia bilang ini udah mulai ada cahaya dikit, cahaya gini daripada tadinya gelap sekali. Dia cuma sinar bayang-bayang yang sangat tipis sekali. Tapi buat saya ini adalah satu mukjizat, ya kan? Satu mukjizat buat Agus ya. Kita berharap, nah karena ini satu mukjizat buat Agus, kita berharap bahwa kesembuhan Agus ke depan ini harus segeralah sama-sama. Jadi kami meminta kepada Novi, meminta kepada teman-teman yang berada saat ini kan bersama Novi, ayolah kita duduk bareng aja, jangan saling berdebat, kan jangan saling menyalahkan. Ya udahlah, kalau Agus kan salah apa dan sebagainya, kan udah, kan Agus juga udah minta maaf. Nah sekarang dengan Agus udah minta maaf, duit ada di kalian, ini mau diapain nih duit nih? Ini Agus posisi begini. Bang, dana ada di Tenovi, ada nggak Bang komunikasi dari Tenovi kepada Abang, kepada Agus? Sampai saat ini belum, artinya justru kan kami menunggu dari pihak Novi. Ya di dalam grup kita sendiri yang mau bikin riuhnya, kan ini kita semalam konflik lagi di dalam grup kita sendiri, ada satu orang yang tiba-tiba nyasar kan kemana seolah-olah makan. Nah saya bilang, saya juga berkomentar di dalam grup, saya bilang udah yang kayak begini kita keluarin aja lah dalam grup, bikin pusing aja lah kepala. Kita ini lebih mengkerucut kepada bagaimana penyelesaian kesehatannya Agus, karena mereka konfliknya hanya masalah hukum aja, nggak ada habis-habisnya. Ada lagi ya kan pihak siapa lah, dari mana mereka, kami akan siapkan ya kan 500 pengacara, 700 pengacara untuk dampingin Novi. Duitnya dari mana Bang, menyayangkan nggak Bang Tenovi sedikit-sedikit memviralkan di akun media sosialnya Bang? Nah justru kita nggak tahu motifnya apa. Ya kan masalahnya ini orang udah minta maaf, orang ini sudah mengembalikan, sebenarnya nggak ada kewajiban untuk mengembalikan secara sukarela, ya kan, karena ketidaktahuan dia, ya kan, ketakutannya dia sehingga uang itu dikirim balik. Nah kan uangnya udah di sini nih. Nah itu justru yang menjadi pertanyaan keluarga kemarin nih, ya kan, waktu kami sama-sama duduk nih, ya kan ada apa sampai saat ini berita ini masih aja dipiralin, masih aja dikembangin dengan salahnya Agus, dengan ininya Agus. Ya udah, salahnya itu berapa duit dari yang ini ada, ya kan, kesalahan Agus coba dirinci dan dibuktiin. Karena kami orang hukum, kami juga kan berpendapat bahwa harus dimulai dengan bukti. Jadi misalkan orang bilang, oh Agus beli rumah, notarisnya di mana, bayarnya bagaimana, coba dibuktiin. Agus beli handphone, di mana beli handphonenya seperti apa dan bagaimana juga dibuktiin. Jadi semua ini juga pembuktian. Nah maksud saya jangan terkesan bahwa kita mencari bukti ini akhirnya waktunya diulur waktu sampai tidak ada jelasan. Nah ini saya tidak berharap seperti itu. Bang, ada